Kamu kenapa, Yu? Nino, ada yang ikutin aku. Yaudah, kamu aku antar pulang ya. Yuk. Tunggu! Ngapain kamu di sini, Yu? Ayo pulang. Dengar ya, kamu jangan ganggu calon istri saya. Ngerti kamu? Saya nggak ganggu Ayu. Saya cuma mau nolong Ayu. Lagian kamu itu mestinya ingat anak istri di rumah. Udah. Kamu itu nggak pantas nikahin Ayu. Karena kamu masih punya istri yang sah. Gak salah dengar tuh. Hah? Kamu yang gak pantas dapetin dia. Kamu tahu kenapa? Karena kamu orang miskin. Ayo kita pulang. Aku nggak akan pernah nikah sama suami orang. Aku kan udah bilang, aku akan ceraikan istriku. Ayo pulang. Ayo cepet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Kenapa kamu? Pak, Bu, saya minta Bapak dan Ibu untuk melarang Ayu pergi dengan laki-laki lain. Karena sebentar lagi saya akan mempersuting Ayu setelah saya bercerai dengan istri saya. Kamu larang anak saya untuk jalan sama laki-laki lain. Sementara kamu aja masih punya istri yang sah. Ya tapi kan Dodi sebentar lagi akan cerain istrinya. Udahlah Bu, bawa Ayu ke dalam dah. Lagian juga Ibu tahu apa sih? Ayo. Udahlah Nak Dodi, kalau urusan itu serahkan sama saya. Asalkan Nak Dodi ini benar-benar mau nikahi anak saya. Tenang aja Pak, setelah saya bercerai dari Marni, saya akan melamar anak Bapak. Saya ingin kamu jawab yang jujur. Di sini saya menuliskan sesuatu kata dari ramalan saya. Ayu, apakah kamu pernah melakukan percobaan membuang sosok yang ada di perut kamu pada tahun sebelumnya? Maksudnya? Percobaan aborsi. Di sini saya klarifikasi lagi. Kalau untuk sampai sekarang dan detik ini aku belum pernah yang namanya berhubungan badan, belum pernah. Ada apa itu Yuk? Nggak tahu Pak. Ayo kita lihat, ayo Bu. Ayo mati Pak. Ibu takut terjadi sesuatu sama kita. Jauhin Dodi atau nyawa kamu dalam bahaya. Pak, gimana ini Pak? Udah nggak usah takut. Ini pasti ulah istrinya si Dodi. Udah, jangan takut. Nah, Nino, maaf ya nunggu lama. Soalnya tadi aku nganter mamah dulu. Nggak apa-apa, Yu. Duduk dulu. Aku cuma mau ngomong sesuatu kok sama kamu. Aku cuma mau ngungkapin perasaan aku sama kamu, Yu. Aku cinta sama kamu, Yu. Nino, udah deh. Mendingan kamu buang jauh-jauh perasaan kamu ke aku. Kenapa, Yu? Ya karena aku nggak mau kamu kenapa-napa. Sekarang ini aku lagi dikejar-kejar sama laki-laki yang udah beristri. Masih kamu Dodi? Aku nggak peduli, Yu. Aku akan terus berjuang untuk mendapatkan kamu. Aku akan membebaskan kamu dari semua masalah ini, Yu. Kamu kenapa, Yu? Tadi Nino nyatain perasaannya sama Ayu, Bu. Katanya dia cinta sama Ayu. Ayu udah takut kalau harus menjalin hubungan lagi sama laki-laki.
Loh, kenapa Yu? Ya Ayu udah gak percaya aja sama laki-laki. Nanti dibohongin lagi kayak yang udah-udah. Tapi ibu yakin Yu, Nino itu anak baik. Gak usah dipeduliin. Dia itu orang miskin. Dan kamu pasti akan menderita. Nino itu anak baik, Pak. Dan jelas statusnya, Pak. Tapi dia nggak bisa bikin kita kaya, Bu. Dan Ayu pasti hidupnya nggak bahagia. Yakin, Bapak? Kaya atau miskin itu bukan jadi patokan. Buktinya, anak kita selama ini selalu berhubungan dengan orang kaya. Tapi apa akhirnya, Pak? Selalu kandas. Diam kamu! Kamu nggak usah peduli lagi sama si Nino itu. Lebih baik kamu pikirin hari pernikahan kamu dengan si Dodi. Ngerti kamu? Dan satu hal lagi. Dodi itu jauh lebih kaya dari Nino. Ngerti kamu? Kamu boleh percaya laki-laki lagi. Percaya pada cinta. Saya percaya Ayu akan mendapatkan cinta di masa yang akan datang. Silakan duduk, Om Tante. Ya. Yuk, seperti yang udah saya utarakan ke kamu, hari ini saya berniat untuk melamar kamu, Yuk. Apa nih? Begini Pak, maksud kedatangan kami, melamar putri Bapak, Ayu. Apa? Ngelamar? Ayu sudah punya calon suami. Jadi saya minta kalian lebih baik pulang. Silakan. Emang siapa, Pak? Dodi? Iya. Dia calon suami Ayu. Lagian kamu juga nggak mungkin memenuhi kebutuhan Ayu. Sebab kamu tuh kere, miskin. Denger ya. Kalau Ayu itu seleranya tinggi. Kalau kamu mau ngelamar Ayu, kamu ngaca dulu, ngaca. Pak, jangan pernah hina keluarga saya Pak ya. Biarpun kami hidup begini, kami hidup bahagia dan berkecukupan. Nino, ayo kita pulang. Nino. Nino. Udah, kamu sini aja. Sayang, kamu capek ya? Enggak. Kamu mau makan? Enggak usah, kita langsung pulang aja yuk. Sayang, kamu masih marah sama aku. Aku harus gimana? Biar kamu percaya sama aku. Kalau aku cinta sama kamu, Yuk. Kamu kan tahu. Kamu ini ya, bener-bener ya. Kamu tuh ya gak tahu diri. Masih berani ya kamu deketin suami aku ya, hah? Hebat ya kamu bener-bener. Ma, udah mau. Ma. Sini kamu, sini kamu. Awas ya, kalau kamu sampai masih deketin suami aku lagi, aku bakal bikin kamu lebih dari ini. Udah, Ma. Ayo kita pulang, Ma. Udah, Ma. Gak bisa. Udah, Ma. Udah, Ma. Malu Ma sama orang, Ma. Udah, ayo. Ayo, Ma. Bikin perhitungan. Ayo, Ma. Ngapain kamu kesini? Gara-gara kamu Nino jadi begini. Keluar kamu dari sini. Bu, Tapi kan Ayu itu nggak salah, Bu. Jangan salahnya Ayu lagi, Bu. Bu, saya mau minta maaf karena melibatkan Nino dalam masalah saya. Yuk, di antara kita nggak ada yang salah. Yang salah itu keluarganya Dodi. Jangan saling Ayu lagi, Bu. Selamat siang. Siang, Pak. Kedatangan kami kemari untuk meminta keterangan dari saudara Nino dan saudari Ayu terkait kasus penusukan ini. Dan pelakunya sudah kami temukan berkat rekaman CCTV. Tapi saat ini kami dalam tahap pencarian.
Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ada apa ini, Ayu? Maaf mengganggu, Pak. Kami mendapat perintah untuk menangkap Bu Marni, Pak. Iya, ada apa ini Pak ya? Anda Bu Marni? Ya, saya sendiri. Maaf, Bu. Kami diperintahkan untuk menangkap Ibu. Saya nggak salah Pak. Iya Pak Polisi, Mama nggak salah, jangan tangkap Mama. Bu Marni terlibat kasus penusukan. Maka Bu Marni harus kami bawa ke kantor. Jangan tangkap istri saya, Pak. Istri saya nggak bersalah, Pak. Istri kamu memang bersalah. Dia mencoba untuk bunuh aku. Nggak mungkin. Silakan Bapak datang ke kantor kami untuk keterangan lebih jelasnya, Pak. Tugas kami hanya datang dan menangkap Ibu Marni, Pak. Bawa dia. Balik, silakan. Pak. Pak, tolong, Pak. Aku nggak mau Mas. Ayo! Ayo, di mana kamu? Ayo! Ngapain kamu kesini? Hah? Gara-gara kalian, istri saya masuk penjara dan sekarang hidup saya menderita. Gara-gara kami, harusnya kamu tuh mikir. Kalau kamu nggak ngejar-ngejar anak saya, nggak mungkin semua ini terjadi. Tahu nggak? Keluarga ini sudah banyak saya tolong. Jadi ini akibatnya. Jadi kamu maunya apa? Hah? Ayo, apa kamu? Sini kamu pasti. Ngajar kamu ngajar. Sini kamu. Sini. Ya, biarin. Ngajar. Biar Mama aja yang di penjara. Ini semua kan salah Papa. Mama juga nggak akan mungkin di penjara kalau Papa ngambil Raffi duluan. Udah, Pak. Ayu, Mau apa kalian datang ke sini? Mau menghina keluarga kami lagi ya? Lebih baik kalian pergi dari sini. Ini rumah sakit. Sebelumnya, saya minta maaf. Saya memang bersalah dan saya khilaf dalam menilai Nino. Saya sangat menyesal, Pak. Apalagi sampai terjadi kejadian semacam ini terhadap Nino. Alah, saya nggak percaya. Paling kalian bertiga cuma sandiwara. Lebih baik kalian pergi dari sini. Saya nggak mau lihat muka kalian lagi. Pak. Keluarga Ayu sudah minta maaf. Kita harus maafkan. Lagian semua sudah kembali normal kok. Sudah ya, Pak ya? Nino mohon. Karma baik yang harus kamu lakukan adalah jika kamu melihat antrian di belakang kamu ketika kamu di rumah sakit, kamu bayarin orang yang belakang, nenek-nenek atau kakek-kakek itu, kamu langsung semuanya kamu di tangan kamu, dan akhirnya kamu memanfaatkan momen itu menjadikan karma baik tanpa diketahui namanya, dan kamu langsung tinggalkan pergi saja, selamatkan nyawa-nyawa mereka, terutama pada pasang. Maaf Ibu harus bayar karena ini sudah menjadi prosedur rumah sakit. Gimana ya Neng, Ibu belum ada uang, sedangkan anak Ibu nggak kerja Neng. Tidak bisa Ibu, ini mesti dibayar. Bu, gimana kalau saya aja yang bayar? Semoga hidup kita mendapat berkat dari Allah ya, Ustaz. Alhamdulillah, jalan hidupku memang penuh liku-liku. Penuh dengan cobaan berat. Entah sudah berapa lama, sudah berapa banyak aku mengeluarkan air mata. Tapi berkat niat dan tekad yang baik, aku berhasil keluar dari lubang jarum tersebut. Cinta sejati memang membawa kebahagiaan. Bukan perkara harta, bukan perkara hal lainnya. Cinta tulus tanpa mengganggu kehidupan orang lain. Itulah yang membuat aku kini bahagia.